Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, selamat datang di pembelajaran mandiri kelas 10 Lab Biologi. Ya, jadi video ini memang dikhususkan untuk teman-teman semua, ya anak-anakku semua yang dapat sesi PM dari mulai tanggal 7 hingga 11 Februari ini. Ya, video ini akan berisi teori singkat mengenai plantae dan juga penugasan yang harus kalian kerjakan di minggu ini juga, sehingga minggu depannya kita bisa sejalan presentasi, ya, dengan asumsi bahwa di minggu ke 3 Februari itu sudah bisa offline kelas 10 dan 11 jika memang tidak ada perkembangan COVID dan sebagainya. Ya, oke, bentar. Jadi hari ini adalah materi mengenai plantae. Mohon disimak baik-baik karena tujuannya at least kalian mengenal, kalian bisa membedakan which one is lumut dan yang mana tumbuhan paku atau tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Ya, seperti itu ya. Nah, izinkan saya untuk share screen dulu sebentar. Seperti ini. Ya, ini kita bisa lihat ya, semoga suara saya terdengar dengan baik. Ini mengenai dunia plantae, ya jelas ini organisme yang sudah lebih tinggi secara struktural dibandingkan fungi, tapi belum sampai melewati animalia. Ya, nanti bab berikutnya kalian akan mengenal animalia. So, ini yang pertama, ya, kingdom plantae cirinya bisa kalian lihat bahwa mereka tidak boleh unisel dan tidak prokariot, berarti sudah level tinggi, and then mereka bisa mengkonversi zat anorganik jadi organik, which mean adalah fotosintesis atau autotrof, ya. Nah, mereka punya klorofil A dan B, juga menyimpan makanan dalam bentuk karbohidrat, dan seperti itu ya. Nah, makanya mereka bisa fotosintesis. Nah, kemudian kalau kita bicara klasifikasi, banyak sekali macam klasifikasi, dari mulai apakah mereka punya akar, batang, dan daun, talofita dan kormofita, ya. Nah, yang kita pakai adalah ini tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan yang berpembuluh. Ya, bentar ya, bisa kalian lihat di sini bahwa di bagian atas ada namanya tumbuhan yang non tracheofita atau atracheofita, dan juga tumbuhan yang tracheofita atau berpembuluh. Ya, nah yang tidak berpembuluh hanya satu kelompok, bentar, yaitu lumut. Ya, yang berpembuluh ada paku-pakuan. Nah, ini ya yang kita akan bahas hari ini juga sama tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan biji ini waktu SMP juga pasti kalian sudah belajar. Ada tumbuhan biji terbuka dan ada tumbuhan biji yang tertutup. Seperti itu ya. Oke, terus berikutnya adalah kalau kita berbicara klasifikasi ini berarti kita bicara yang namanya ini ya, lumut dulu ya. Kita akan bicara lumut secara khusus, ciri-ciri akan dibahas di kelas tentu saja oleh saya, Bu Rina dan Bu Iin. Insya Allah akan dibahas secara khusus ciri lumut, spesifiknya seperti apa. Tapi yang pasti bisa kita lihat bahwa lumut ini dia adalah tumbuhan yang memang belum punya akar, batang, dan daun sejati. Makanya disebutnya sebagai talofita. Nih ya, talofita tuh ya. Talofita tuh artinya belum punya akar, batang, dan daun sejati. Belum berakar, batang, maaf salah ketik, batang dan daun sejati. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian nanti lihat suatu saat lumut nih seperti ini, saya punya contohnya, nanti kita lihat setelah ini ya. Kita share screen, kita stop dan sebagainya ya, kombinasi. Itu lumut itu belum punya akar batang. Pak, bentuknya kayak daun betul, tapi itu sebenarnya belum dianggap sebagai daun, belum dianggap sebagai batang, dan juga belum dianggap sebagai akar. Makanya akarnya namanya rhizoid. Ya, rhizoid ada di bagian ciri bawah. Jadi bagian ini yang perlu kalian ingat. Ya, nah pembagiannya sekarang klasifikasinya dari lumut ya kan. Nah, ini ada 3 nih ya. Lumut daun, lumut hati, dan juga lumut tanduk. Kita lihat satu-satu. Ini lumut daun bentar ya. Buat nanti kelompok yang mau bahas lumut daun, perhatikan dengan baik, hati-hati ketukar dengan lumut tanduk dan juga lumut hati karena memang totally different ya. Lalu yang berikutnya ada yang kedua, lumut hati ini ya. Lumut hati ini khas banget, bentuk apa? Talusnya ini agak-agak bentuk seperti hati ya, ini si heartnya itu. Lalu yang terakhir lumut tanduk ini ya. Nah, lumut tanduk ini memang dia hornwood ya sebetulnya, itu bentuknya seperti tanduk-tanduk.
Ini organisme yang masih organisme tumbuhan yang masih sederhana ya. Walaupun kita melihat di sini kita juga punya ya, nanti kalau kalian offline kalian boleh lihat ini ada tumbuhan ya, tumbuhan lumut, permodelan lumut ya. Nah, seperti ini bisa kalian lihat ya. Ini lumut hati, nanti ada penjelasannya. Nah, lalu ada lumut yang bentuknya seperti ini juga. Bunda Vita, nanti kita sama-sama pelajari ya ini apa. Lalu ada ini yang lumut daun yang tadi kita sama-sama, ini tampilan aslinya kurang lebih seperti ini, tapi ini sudah dalam bentuk resin, jadi sudah diawetkan ya. Jadi memang ini tujuannya untuk pembelajaran. Di sini ada penjelasannya. Ya, ini mesennya emang harus bersamaan ya. Dan satu lagi kita punya, banyak sebenarnya kita punya karena sesuai pengelompokannya saya bawa contohnya 4 aja. Later on kalian kalau ke sekolah bisa belajar. Next, kita punya tanaman berikutnya yaitu kelompok paku-pakuan. Bentar ya, izin share screen lagi seperti ini. Ya, sudah kelihatan ya. Ini paku-pakuan, kita akan menuju ke bagian paku ya. Silakan untuk struktur tubuhnya seperti ini kalian lengkapi ya. Kalian cari di internet ada ya. Karena itu bagian dari kelengkapan praktikum kita nanti ya. Untuk metagenesis kita pelajari di kelas. Sebentar saya akan cari. Nah, ini tumbuhan berapa buluh ya. Mana kita lihat ya. Di bawah sini Pteridophyta ini adalah tumbuhan paku, 22 ya. Pak, arti kenapa disebutnya tumbuhan paku ya, jujur sampai sekarang saya belum bisa mensignifikan kenapa disebutnya paku ya. Intinya adalah kalau tumbuhan paku ini dia sudah Chromophita berspora. Kalau Chromophita berspora berarti dia sudah punya apa? Sudah punya akar, batang dan daun sejati. Hati-hati. Beda dengan Talophyta ya. Berbeda dengan Talophyta. Hati-hati pinter ya. Jadi antara Talophyta dan Chromophita itu jauh berbeda. Ya, kalau Chromophita dia sudah sudah punya akar, batang dan daun sejati. Ini nih penjelasannya dia. Ya, tapi pakai spora. Kalau yang lainnya Chromophita berbiji. Ya, ada yang biji terbuka dan ada yang biji tertutup. Silakan ciri lainnya kalian baca secara khusus termasuk juga metagenesis. Kita akan bicara soal pembagiannya. Sebelum masuk ke pembagian kita lihat dulu bahwa tumbuhan ini khas banget ya, bahwa di bagian sisi bawah daunnya itu, ya di sisi bawah daun itu terdiri dari kumpulan-kumpulan sporangium atau kotak-kotak spora. Ya, jadi kalau kalian nanti punya tanaman yang seperti ini, lihat di bagian bawah. Dan sama halnya dengan lumut, mereka mengalami metagenesis. Ya, kita akan membahas metagenesis itu di kelas, tidak di lab. Ya, di lab itu kan lebih mengenalkan kepada spesies dan sebagainya. Ya, nah, ini ada paku homospor, ada paku heterospor. Ini metagenesis yang harus kalian pelajari ya, karena tidak perlu kalian hafalkan secara khusus, itu akan sangat sulit ya. Mana nih ini? Ya, ini banyak sekali ya subdivisinya. Pertama ada Silopsida, nanti kalian akan mempelajari atau kalian cari tahu dapat kelompok Silopsida. And then Lycopsida, ya ini tumbuhan paku-paku zaman dulu ya, paku yang telanjang, ada yang paku purba, nanti kalian cari tahu. Lycopodium, ada yang paku kawat yang mana, kalian cari tahu ya. Dan terakhir adalah ini paku sejati, ya paku sejati, ekor kuda, paku setum dan sebagainya. Nah, ini kalian pelajari ya. Kebetulan kita juga punya, nanti kita lihat. Nah, ini subdivisi paku sejati, Pteropsida, dan ini memang ukurannya bisa cukup tinggi ya. Bahkan konon katanya di bagian bawah paku tiang itu bisa dimakan ya, si rhizome itu katanya bisa dimakan. Untuk pencinta alam itu mereka tahu ya. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, itu tumbuhan paku, dan bahkan ada yang bisa dimakan, ada yang bisa jadi obat juga ya. Kembali lagi ke sini, nanti kalian boleh lihat kapan-kapan kalau seandainya ke sekolah offline, kita punya ini permodelan paku paku ekor kuda ya. Nah, ini ada kotak sporanya, bisa kelihatan ya di sini ya. Nah, ini kotak sporanya ya kan. Bentuknya seperti ini. Dan ini batang dan daunnya. Daunnya berupa sisik di antara ruas-ruas ini ya. Jadi bukan daun yang bulat, tapi daunnya di antara ini gitu kan ya. And then kita punya paku ini ya. Nah, ini kalau kalian kemarin mengerjakan Lichenes ini ada ya. Jadi dia biasa bareng, dia menjalar di pohon ya. Ada siklosis dan digmoglosum, nanti bisa kalian cek lagi. Dan kita bicara tumbuhan biji di sini sebentar, kita pause dulu. Jadi ini spermatophyta, itu artinya tumbuhan yang berbiji. Nah, dia dibagi dua kelompok sebenarnya, ada yang namanya angiosperm atau biji tertutup, dan juga ada gymnosperm atau biji telanjang. Nah, jadi biji terbuka itu nama lainnya adalah biji telanjang. Jadi memang gymnos itu artinya telanjang. Nah, itu di bawah ada kelompok itu ya, ada angiosperm, Cicadae, Ginkgoia, Coniferae, dan Granatopsida. Nanti kita lihat ya
Di sini apa saja yang harus kalian kerjakan ya. Gimnospermae jelas, kita langsung masuk aja ke pembagian kelasnya ya. Kelas Cicadae, lalu ada kelas ini Ginkgoidae gitu kan ya. Lalu ada kelas Genetopsida, ini kalau kalian bikin emping ya, ini melinjo. Lalu dibikin lodeh juga kadang enak ya. Lalu ada ini alat reproduksinya, bahwa Gymnospermae itu sekarang namanya sudah bukan Gymnospermae, jadi dia sudah meningkat lagi ya, yang tadinya masih levelnya kelas, sekarang dia sudah naik ke divisi bahkan. Ya mungkin sudah sampai ke subdivisi dan sebagainya, karena ya, pasti akan ada spesies baru yang ketemu gitu kan ya. Nah, yang masalahnya adalah mereka ini tumbuhan yang tidak punya bunga, makanya digantilah sama Strobilus, ya kan? Strobilus itu sebagai alat reproduksi pengganti bunga. Nah, ini Conifera ya dari pinus ya. Nih Strobilusnya kelihatan ya, bentuknya yang suka dijadiin hias, bentuknya seperti ini nih, runjung nih. Nah, ya, tuh ada runjung ya. Nah, ini kalau di daerah Dago tuh banyak tuh, daerah ITB, Dago dan sekitar itu suka dipakai mainan, terus suka bikin kalung-kalungan gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Angiosperma ini nanti kita jelasin lagi di modul ya. Angiosperma ini dia tumbuhan yang biji tertutup, dia dibagi dua, Magnoliopsida dan Liliopsida. Nah, sekarang namanya sudah Magnoliophyta atau Anthophyta, atau tumbuhan yang berbunga. Tapi kita tidak minta monokotilnya saja di konteksnya, tapi di situ ada ciri-ciri ya, ada kelompok-kelompok, ada kelas yang memang harus kalian pelajari, kayak misalnya di monokotil ada Zingiberaceae, ya kan, itu dari kelompok apa namanya teh, jahe ya, Poaceae dari kelompok rumput-rumputan atau bambu ya, dan sebagainya. Nanti kita sama-sama lihat ya. Oke, sekarang kita pause lagi si ininya, recording. Ya, ketemu lagi bersama saya. Kita akan bicara sekarang apa yang dilakukan di lab oleh kalian di rumah. Ya, karena intinya minggu depan kita presentasi sejalan ya, pinter ya. Tujuan praktikumnya bisa kalian lihat, dan ini harusnya sudah di-share oleh wali kelas atau guru lab kalian di Microsoft Teams ya. Kingdom Lantai ini theoretical ya, silakan dibaca ya, tadi udah ada PPT-nya. Nanti Sampai boleh minta ya kalau memang kalian memerlukannya. Nah, ini adalah teknis praktikum. Untuk yang sesi Vicon akan mendapatkan penjelasan dari guru lab, tidak dalam bentuk video. Sedangkan sesi PM akan mendapatkan hasil recording oleh guru lab di sesi Vicon. Ya, nah sekarang kita share ya. Intinya adalah teknik presentasinya itu akan this one, kalau kalian headline yang 14 dan 18 antara itu. 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Nah, teknik presentasinya siswa mangga kalian kelas yang mendapat sesi PM ya minggu ini, mangga silakan menentukan sendiri kelompoknya ke dalam 13 ya. Jangan sampai satu kelompok isinya 5 orang, efektif ya. Percuma kalian punya banyak tim ya satu kelompok, tapi ada yang nggak kerja dua, sama aja ya. Mendingan satu kelompok dua tapi efektif ya. Silakan nanti kalian tentukan sendiri anggota kelompoknya bagaimana, mungkin bisa bekerja sama dengan KM ataupun bekerja sama dengan apa jenenge, sekretaris kan gitu ya. Silakan tuh ya. Ini bisa kalian lihat juga di modul ini, juga kita akan ulang ya. Kelompok 1 sampai kelompok ya. Tapi basically isinya komponen penilaiannya sama. Ya, kelompok 1, 2, 3 tentang lumut ya kan. Ini bisa kalian lihat ya. Ada Anthocerophyta, Bryophyta dan sebagainya ya kan. Kelompok 4, 5, 6 ini semua tentang sampai 7 tentang paku ya. Ada paku kawat, ekor kuda, Silophyta, paku telanjang, dan Pterophyta atau Pteridopsita, boleh juga ya, paku sejati ya. Lalu yang kelompok 8 sampai ke apa? 11, nah ini ngomongin soal sampai 12 kalau tidak salah. Ini ngomongin soal Gymnospermae kata gitu kan ya, tumbuhan yang berbiji telanjang sampai 11. Penilaiannya kalau yang kelompok 1 sampai 11, ciri khas kelompok, contoh spesies minimal 3. Jangan sampai enggak ya, harus ada, wajibul ya. Minimal 3 spesies, dan manfaat spesies yang bisa menguntungkan atau merugikan. But mostly kalau di sini rata-rata sih tidak ada yang merugikan ya, rata-rata, karena semua bermanfaat ya. Boleh kalian cek. Lalu gambar spesiesnya, foto. Lebih bagus jika menyertakan bagian-bagian tubuhnya seperti yang tadi di PPT ya, ada bagian sporangiumnya ditunjuk Pak, stolonnya ditunjuk dan sebagainya ya. Terus yang berikutnya, ini kelompok 12 dan 13, Magnoliopsida dan juga Liliopsida. Ya, pinter ya. Nah, ini adalah ciri khasnya kelompok ya, menyebutkan minimal 4 ordo. Nah, jadi ada 4 ordo ya. 4 ordo di situ kalian silakan cari ya. Ada namanya Poales, ada namanya Zingiberales, ada yang namanya
Liliales dan sebagainya, silakan kalian cari di buku, harusnya ada ya, beserta contoh 2, jangan sampai enggak nih ya, nanti nilainya berkurang. Ini ada 1, 2, 3, 4 komponen, berarti satu komponen kurang lebih nilainya 25 kan gitu ya, kalau misalnya kita kejar 100 ya. As usual, manfaat spesies apakah menguntungkan atau merugikan? Kalau di sini ada yang merugikan karena kan beberapa gulma ya sifatnya, tanaman yang mengganggu ya tanaman lain seperti itu. Dan juga terakhir sama gambar spesies, lebih bagus jika menyertakan bagian-bagian tubuh dari spesies tersebut ya. Dan kan ada dannya lagi tuh ya, bahwa apa itu di bawahnya sini, bahwa ini pengumpulannya ya. Hasil pengamatan dan penilaian berdasarkan pada link PPT yang kalian kirim melalui form berikut. Silahkan kalian buka nih ya. Nanti kalian buka, kalian search, kalian coba tuh ya, kalian lihat nanti pengumpulannya seperti apa ya. Dan tolong ingat yang dikumpulkan berupa link pada Google Drive kalian, bukan berupa PPT, tapi link. Ya benar ya. Ini saya underline, saya garis bawahin, saya kasih miringin, apapun ya. Intinya link pada Google Drive. Ya, oke, seperti itu. Jadi sekelompok kirim 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, nah, jadi inilah materi mengenai lantai. Semoga ada manfaatnya buat kalian dan bisa mengupgrade diri kalian dan pengetahuan kalian. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Bye-bye.